Pria ini adalah penyetir mobil handal, tidak. Ia seharusnya disebut sebagai dewa mobil. Headset terpasang. Lagu diputar. Dialah orang terkeren sepanjang jalan itu. Teknik menyetirnya sangat luar biasa. Polisi pun tidak sanggup mengejarnya. Beberapa menit lalu, beberapa orang datang ke sebuah bank dengan mobil. Benar, mereka akan merampok bank. Pemuda ini bertugas untuk mengemudi dan berjaga. Yang lainnya bertugas untuk merampok. Komplotan perampok ini terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. Setelah mereka bertiga masuk, sembari menunggu, pria ini bernyanyi sambil menari. Tak lupa memainkan wipernya juga. Seharusnya ia merasa gugup dan takut. Tetapi, ia malah duduk santai. Setelah beberapa saat, mereka bertiga keluar. Pria ini pun sudah bersiap-siap. Gigi mundur terpasang. Rem tangan dilepas. Pedal gas diinjak sampai kandas. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Kopling terangkat. Mobil pun langsung melaju kencang. Pergi menjauh. Tak lama kemudian, mobil polisi datang. Adrenalinnya terpancing. Pemuda pun makin semangat. Ketika lampu merah, rem tangan ditarik. Mobil polisi tersingkir dengan sebuah drifting saja. Komplotannya tercengang. Kemudian 2 kali drifting lagi. Beberapa mobil polisi berhasil ia singkirkan. Sekejap langsung masuk ke sebuah jalan kecil. Tiba-tiba sebuah truk besar melaju datang. Rekannya berteriak ketakutan. Pria menarik rem tangan. Sebuah drifting yang sempurna. Berhasil terhindar dari truk besar. Teknik yang sungguh luar biasa. Kemudian dengan 1 drifting lagi. Bersiap untuk naik ke atas jembatan. Tiba-tiba polisi melemparkan paku ke jalanan. Pemuda pun berhasil menghindari paku-paku. Mobil polisi di belakangnya yang malah menabrak paku. Mereka melanjutkan perjalanan. Pria ini mengemudi dengan santai. Deretan mobil polisi mengejarnya. Pria melaju di depan. Ia mendominasi pertandingan. Ada polisi yang menghadangnya di depan pun ia tidak goyah. Ia langsung berkendara melewati pulau jalan. 2 mobil merah datang melaju dari jalur berlawanan. Pria punya sebuah ide cemerlang. Ia melaju ke jalur seberang. Mengejar 2 mobil merah itu. 3 mobil jalan beriringan. Mereka memasuki kolong jembatan. Pemuda menginjak pedal gas. Kemudian ia mengerem tiba-tiba. Ia berpindah jalur dengan mobil lain. Setelah keluar, ia memisahkan diri di persimpangan. Helikopter masih mengikuti jalur sebelumnya. Dengan sempurna ia berhasil menyingkirkan polisi. Mereka kembali ke markas. Pria berkacamata ini adalah bos mereka. Bos tidak pernah ikut mereka beraksi. Ia hanya merancang rencana. Anak buahnya yang bertugas melaksanakan. Dan setiap kali mereka beraksi, ia selalu mengutus orang yang berbeda. Kecuali sang pria, terlepas dari usianya yang masih muda. Ia memiliki belasan tahun pengalaman mengemudi. 10 tahun lalu, pria tidak sengaja menghancurkan mobil bos. Meski mobilnya itu tidak mahal, tapi barang di dalam mobil itu sangat penting. Jadi pria bekerja untuk bos demi membayar hutang. Sudah 10 tahun ia bekerja. Pria ini adalah pengemudi yang sangat handal. Headset terpasang. Lagu diputar. Ia menjadi orang terkeren sepanjang jalan itu. Setelah perampokan ini, bos berjanji kepadanya, dengan bertugas sekali lagi, maka hutangnya akan lunas. Setelah mendengar kabar baik itu, pria pergi ke sebuah restoran. Di sana ia bertemu dengan gadis cantik ini. Mereka saling bertukar pandangan, dan saling terpikat. Sang pria pun jatuh cinta. Saat ia kembali ke rumah, ia memberitahu ayah angkatnya, bahwa Is sedang jatuh cinta. Saat ia sedang kegirangan, tiba-tiba bos menelponnya. Waktunya bertugas. Kemudian ia kembali ke markas. Dalam aksi kali ini, bos mengubah anggota tim lagi. Mereka terdiri dari si abang, si adik, dan si hitam. Mereka meremehkan sang pria, menganggapnya hanya seorang bocah. Pria itu mengabaikan mereka. Bos sedang membagi tugas. Pria itu memainkan piano dengan santai. Jadi si hitam sangat kesal kepadanya, dan mempertanyakan kemampuannya. Pria itu melepas kacamatanya. Ia mendeskripsi rencana secara rinci dan tepat. Si hitam tertegun. Aksi dimulai. Tiba sampai tujuan. Mereka memakai penutup kepala. Bergegas keluar dengan membawa senjata. Pemuda itu menunggu di dalam mobil. Tak lama, mereka kembali. Pria menoleh ke polisi tak berdosa yang terbunuh. Kemudian membawa rekannya pergi. Ada polisi yang membuntuti mereka dari belakang.
Pemuda mengandalkan teknik mengemudinya. Setelah beberapa belokan, ia berhasil menyingkirkan polisi itu. Rekannya terkagum dengan teknik sang pria. Tetapi beberapa waktu kemudian, polisi datang mengejar mereka lagi. Mobil mereka hampir diserempet ke bawah truk. Si hitam berniat menghabisi polisi itu. Sang pria tidak ingin ada yang terluka lagi. Jadi ia menyelamatkan polisi itu. Setelah pulang, si hitam memperingati sang pria bahwa mereka tidak boleh ada rasa belas kasihan. Setelah aksi kali ini, bos menepati janjinya. Hubungan mereka berakhir di sini. Sang pria bertekad untuk memulai hidup baru. Menjadi orang baik. Kemudian ia bekerja sebagai pengantar makanan. Menjalani hidupnya dengan santai. Berkencan dengan sang gadis setiap hari. Hubungan mereka berdua semakin mesra. Bahkan berencana menempuh ke jenjang pernikahan. Suatu hari mereka makan bersama di sebuah restoran. Ketika ia hendak membayar, ia diberitahu bahwa sudah ada yang membayar untuknya. Ternyata si bos yang membayar untuknya. Si bos berkata kepada pemuda, meskipun tidak lagi saling berhutang, tetapi mereka masih berteman. Bos punya sebuah proyek besar. Ia membutuhkan bantuannya, tetapi pria tidak mau bekerja untuknya lagi. Bos mengancamnya dengan nyawa kekasih dan ayahnya, memaksanya untuk setuju. Hari esoknya, bos mendatangkan anggotanya, termasuk si hitam. Beberapa orang ini adalah anggota kepercayaan si bos. Mereka mulai merancang rencana. Target mereka kali ini adalah Wesel Pos. Setelah menjelaskan rute yang direncanakan, bos meminta mereka untuk membeli sejumlah senjata terlebih dahulu. Saat transaksi sedang berlangsung, si hitam menemukan ada polisi yang mematai mereka. Jadi ia langsung menghabisi polisi itu. Pasangan ini awalnya tidak berniat untuk membunuhnya, karena akan menjadi masalah besar jika polisi itu terbunuh. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Lalu mereka pergi dengan membawa senjata. Di tengah perjalanan, si hitam bersikeras untuk makan malam. Kebetulannya, mereka berhenti di depan restoran kekasih sang pria. Awalnya si pria ini enggan masuk, tetapi si hitam memaksanya. Ia pun tak berdaya. Sang pria pura-pura tidak mengenali si gadis. Sebelum pergi, pria memberikan si gadis sebuah catatan kecil, bahwa mereka akan pergi jam 2 subuh. Setelah mereka kembali ke markas, bos mengetahui bahwa mereka telah membunuh si polisi. Karena kasus pembunuhan ini, sekarang mereka berstatus buronan. Bos ingin membatalkan operasi kali ini. Tetapi si hitam memaksa untuk tetap berjalan sesuai rencana. Bos pun terpaksa menuruti permintaannya. Tengah malam, pria bangun untuk melarikan diri. Tak disangka bahwa si hitam menyadarinya. Ia pergi membawanya kembali dan memberinya pelajaran. Bos sangat mempercaya sang pria, jadi ia pun tidak mempersulitnya lagi. Esok harinya, mereka tiba di kantor pos. Setelah mereka masuk, seorang wanita lewat dan melambaikan tangan kepadanya. Melihat wanita ini akan memasuki kantor pos, pria memberi isyarat kepada wanita itu. Wanita itu sepertinya mengerti apa yang ia maksud. Kemudian segera memanggil petugas keamanan. Tiba-tiba mereka bertiga bergegas keluar. Mereka menembak mati si petugas. Melihat orang yang tak bersalah terbunuh, sang pria pun tidak tahan lagi. Ia melaju dan menabrak truk di depannya. Si hitam mati di tempat. Kedua rekannya itu sangat marah, hendak memukuli si pria. Tiba-tiba, polisi datang. Mereka bertiga pun segera kabur. Di tengah kekacauan, rekan wanitanya tertembak mati. Rekan pria itu membunuh beberapa polisi untuk melampiaskan amarahnya. Sang pria melaju kencang, berhasil menyingkirkan polisi. Sesampai di rumah, ia memberikan semua tabungannya kepada ayahnya, dan mengirim ayahnya ke sebuah panti jompo. Kemudian sang pria pergi ke restoran kekasihnya, mengajaknya untuk kabur. Begitu ia masuk, rekannya sudah menunggunya di sana. Setelah kehilangan kekasihnya, ia sangat marah. Jadi ia memutuskan untuk menghabisi gadis ini, agar si pria merasakan sakit yang sama. Seorang polisi masuk, ternyata hanya untuk pergi ke toilet. Tanpa rekannya sadari, pria mengambil pistolnya, dan melukai rekannya. Kemudian membawa kekasihnya kabur. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok preman. Sang pria merebut mobilnya, kemudian pergi membawa mobil itu. Si gadis pun terkagum. Tak punya pilihan lain. Mereka pergi meminta bantuan kepada bos. Bos pun bersedia membantu mereka. Tidak hanya memberinya sejumlah uang, ia juga membantu mereka kabur. Tiba-tiba musuh mereka datang. Si bos pun menghabisi musuh.
Bos tertembak di bahunya. Rekan pria itu pun datang. Ia langsung menabrak si bos. Sang pria pun kabur dengan membawa mobil. Sang rekan lanjut mengejarnya, tapi ia bukan lawan dari sang pria. Setelah beberapa belokan, mobil lawan pun tertabrak dan jatuh dari ketinggiannya. Ketika ia mengira semuanya telah berakhir, mantan rekannya itu menodongkan pistol ke arahnya. Ternyata ia sudah turun sebelum mobilnya jatuh. Ia menembak di samping telinga sang pria. Dan sang pria pun kehilangan pendengarannya. Gadis pun bergegas, menjatuhkan pistol musuh dengan batangan kayu. Tetapi si gadis ditangkap oleh musuh. Pria dengan sigap mengambil pistol, menembakkannya ke kaki musuh. Sang musuh pun terjatuh, dan akhirnya mati. Mereka berdua pun selamat. Kesimpulannya, pria ini memiliki teknik mengemudi yang handal. Ia selalu berhasil di setiap aksinya. Tetapi ia tidak pernah mau melukai orang. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya adalah Xiaomai. Jika Anda menyukai cerita saya, ikutilah saya. Terima kasih.